saya ucapkan salam bagi kita semua. Nah, puji Tuhan, saya melihat antusiasme kita untuk bisa hadir pada malam hari ini bersama-sama ada di tempat ini Bapak Ibu dalam rangka kita belajar firman Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa keadaan hari-hari ini adalah situasi di mana ada begitu banyak pengajaran yang bisa menggoncangkan iman kita, yang bisa menggeser iman kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu memiliki dasar pemahaman yang kuat. Supaya apa? Supaya selain kita menjadi kuat di dalam Tuhan, memiliki pertumbuhan yang normal, yang sehat sebagai orang percaya, tapi juga kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kita juga bisa berbagi kepada yang lainnya tentang iman yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bahkan kalau Bapak Ibu sebagai orang tua bisa berbagi kepada anak-anaknya manakala ada yang bertanya tentang hal-hal yang berkenan, kita akan pelajari. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik. Ini topik yang sangat dasar dan perlu diulang-ulang Bapak Ibu supaya apa? Supaya paham betul. Karena ini adalah satu fondasi ya, pengajaran fondasi di dalam perjalanan kekristenan kita ya. Sangat fondasi sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu mari berikan perhatian tentang ini. Kita akan belajar tentang keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Nah, mungkin PowerPoint sudah dipersiapkan. Nah, saudara, ada begitu banyak pertanyaan tentang keselamatan ini, ya. Dan mungkin salah satunya definisi atau arti keselamatan itu sendiri. Lalu yang kedua, apakah saya selamat atau tidak? Bagaimana mengetahuinya? Lalu bagaimana cara memperoleh keselamatan itu? Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Ya. Nah, ini juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian perlu kita pahami Bapak Ibu. Dan apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, ini tentu mungkin sering kita dengarkan ada ajaran yang seperti itu, bahwa keselamatan bisa hilang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan dituntun untuk memahami lebih jauh tentang keselamatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar hal yang pertama Bapak Ibu, bicara tentang arti keselamatan atau definisi daripada keselamatan itu sendiri. Nah, keselamatan artinya kehidupan yang bebas dari murka Allah dengan memperoleh hidup kekal di surga yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Jadi ada satu garansi yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bebas dari murka penghakiman Tuhan, dan kita memperoleh surga, hidup kekal yang Tuhan sediakan. Nah, selain definisi itu, keselamatan juga dapat meliputi kemenangan, keamanan, kelepasan, dan kelangsungan hidup masa kini. Bisa juga mengacu pada pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya makna daripada keselamatan itu juga mengandung makna yang luas, tetapi kita akan fokus pada keselamatan, berbicara tentang surga, berbicara tentang hidup kekal. Nah, kalau mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak kita yang hadir di sini yakin jika mati suatu saat maka percaya pasti masuk surga? Boleh angkat tangannya? Ya, haleluya, puji Tuhan. Rata-rata yakin ya. Nah, saudara, untuk memahami lebih dalam sehingga tidak cukup dengan hanya keyakinan saja, tentu atas dasar apa, landasan-landasannya apa, nanti kita akan lihat poin-poin berikut ini Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat cara memperoleh keselamatan.
Kita pahami keselamatan itu atau hidup kekal itu diperoleh melalui pemberian dari Tuhan, atau yang disebut dengan anugerah. Jadi terminologi anugerah itu adalah berbicara tentang satu tindakan daripada Allah sendiri, ya, pemberian daripada Allah sendiri, perbuatan daripada Allah sendiri dari pihak Tuhan. Jadi tidak ada peran kita di situ, saudara. Ini murni Allah yang memiliki belas kasihan kepada kita. Nah, kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Kita baca 2-3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Saudara, kita lihat bahwa keselamatan itu adalah pemberian, dikatakan pemberian dari Tuhan, yaitu anugerah, ya, kasih karunia. Di terminologi itu sama, ya, pemberian yang cuma-cuma, anugerah, kasih karunia itu murni dari pihak Allah, Bapak Ibu. Jadi Allah yang punya inisiatif untuk memberikan anugerah itu, memberikan keselamatan itu kepada kita. Jadi dikatakan di sini, ya, bukan karena usaha. Ya, mungkin usaha orang, mungkin ada yang berupaya untuk hidup, mungkin bersemedi, ya, menjauhkan diri daripada dunia ini, ya. Nah, hal-hal seperti itu juga tidak bisa untuk kemudian memperoleh keselamatan. Bahkan ada yang perbuatan baik, pokoknya dia berusaha untuk sebaik mungkin, jangan ada hal-hal yang tidak baik yang dia kerjakan. Saya pikir kita setujulah bahwa ada begitu banyak orang yang baik di bumi ini. Amin. Ada begitu banyak orang yang baik di sekitar kita. Tapi ingat, baik saja tanpa kenal Tuhan Yesus gak akan selamat, Bapak Ibu. Amin. Jadi gak cukup dengan baik. Katakan pada kiri kanannya, gak cukup dengan baik, ya. Bahkan ada yang beramal gitu, ya, beramal, berusaha untuk berbagi, bersosial, dermawan. Dia terkenal sangat dermawan, ya, di lingkungan kita berada. Tapi itu juga nggak bisa menyelamatkan ternyata, karena kedermawan itu adalah tindakan manusia. Jadi tanpa dari pihak Allah maka nggak akan cukup, Bapak Ibu. Termasuk juga agama juga, ya, agama tidak bisa menjamin orang masuk surga. Bisa mengerti, Bapak Ibu? Ya. Nah, sehingga kita jangan kemudian salah prasangka dengan agama. Agama A menyelamatkan, agama B tidak menyelamatkan. Tidak ada itu, saudara, ya. Nah, jadi ini murni, kalau kita kemudian pahami ayat ini adalah pemberian, dikatakan anugerah, sama dengan hadiah dari Tuhan. Ilustrasinya misalkan begini, Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang ulang tahun, ya, mungkin merayakan ulang tahun, tiba-tiba seseorang membawakan sebuah hadiah, ya, hadiahnya ini sepeda motor, ya. Nah, saudara mungkin sudah merindukan itu, dan kemudian pas di momen ulang tahun saudara ada hadiah sepeda motor. Senang tidak, Bapak Ibu? Senang.
pastilah orang dapat hadiah berapapun nilainya, pasti kita senang. Nah, tapi saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah hadiah yang diberikan itu Anda bayar? Walaupun Rp1.000, ya, kalau Anda bayar walaupun Rp1.000, maka itu namanya bukan hadiah. Hadiah itu sesuatu yang tidak kita bayar dengan apapun. Kita terima murni, tanpa ada jerih lelah kita di situ, tanpa ada upaya usaha kita di situ, cuma-cuma. Amin Bapak Ibu. Itulah hadiah. Jadi kalau masih dibayar, itu namanya bukan hadiah. Nah, itulah yang merupakan inisiatif Tuhan semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, yaitu Dia berikan keselamatan itu kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita paham di sini tentang bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau hadiah atau pemberian cuma-cuma, tetapi jangan salah, ada masalah. Ada masalah yang membuat bahwa tidak semua orang mendapatkan keselamatan itu.